Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini kami dari kelompok 3 mata kuliah akuntansi sektor publik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi pengukuran kinerja sektor publik. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, saya akan membacakan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama ada Adi Hanto, yang kedua ada Friska Datuk, yang ketiga ada Maria Teresa Supit, yang keempat ada Windy Tuyu, yang kelima ada Priska Mamesa, yang keenam ada Kartika Payo, yang ketujuh ada Angelika Tiono, yang kedelapan ada Bellatrix Medelu, dan yang terakhir ada Cindy Dansa. A. Pengertian pengukuran kinerja menurut Mardiasmo 2002. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. B. Tujuan dan manfaat pengukuran kinerja sektor publik. A. Tujuan sistem pengukuran kinerja antara lain 1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik atau top down dan bottom up. Yang kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strateginya. Yang ketiga, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta motivasi untuk pencapaian good congruence. Yang keempat, sebagai alat untuk pencapaian keputusan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. B. Manfaat dari pengukuran kinerja antara lain. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Yang ketiga, untuk memonitor dan mengawasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaiki kinerja. Yang keempat, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman atau reward and punishment. Yang kelima, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Yang keenam, membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Yang ketujuh, membantu memahami kegiatan instansi pemerintah. Dan yang kedelapan, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. C. Prinsip-prinsip pemilihan ukuran kinerja. Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih ukuran-ukuran kinerja instansi yang sesuai dengan skema indikator. Yang pertama, evaluasi kembali ukuran yang ada. Informasi kinerja tetap dibutuhkan oleh manajemen. Apabila skema indikator kinerja sudah tidak berfungsi, maka manajemen akan mengembangkan skema baru. Yang berikut, mengukur kegiatan yang penting, tidak hanya hasil. Kinerja selalu berorientasi hasil. Ukuran hasil sering diformulasikan dalam rasio keuangan. Pencapaian hasil akan menunjukkan adanya permasalahan, dan hasil tersebut tidak akan menunjukkan diagnosis hasil. Prinsip selanjutnya, pengukuran harus mendorong tim kerja yang akan mencapai tujuan. Proses pembagian pengukuran menciptakan lingkungan tim kerja yang aktivitasnya diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Prinsip selanjutnya yaitu pengukuran harus merupakan perangkat yang terintegrasi, seimbang dalam penerapannya. Agar efektif, sistem pengukuran harus diciptakan sebagai perangkat terintegrasi yang diperoleh dari strategi perusahaan. Sebagian besar perusahaan berusaha meminimalkan biaya, meningkatkan kualitas, mengurangi waktu pelaksanaan produksi, dan menciptakan pengembalian investasi yang wajar. Prinsip selanjutnya yaitu pengukuran harus memiliki fokus eksternal jika memungkinkan. Ukuran internal yang umum dipakai dalam sebuah organisasi perbandingan kinerja dari tahun ke tahun. Suatu perbandingan tertentu dapat dilakukan ke tingkatan mikro, divisi, departemen, kelompok, bahkan individu. D. Skala pengukuran. Skala pengukuran dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran yang paling rendah tingkatannya karena dengan skala ini, objek pengukuran hanya dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama, yang berbeda dengan kelompok lain. Yang kedua, skala ordinal. Skala ini lebih tinggi tingkatannya atau lebih baik daripada skala nominal karena selain memiliki ciri-ciri yang sama dengan skala nominal, yaitu dapat menggolongkan objek dalam golongan yang berbeda. Yang ketiga, skala interval. Skala interval memiliki kelebihan yaitu mempunyai unit pengukuran yang sama sehingga jarak antara satu titik dengan titik yang lain atau antara satu golongan dengan golongan yang lain dapat diketahui. Yang selanjutnya,
Skala rasio. Skala rasio merupakan skala yang paling tinggi tingkatannya karena skala ini mempunyai ciri-ciri yang dimiliki oleh semua skala di bawahnya. Siklus pengukuran kinerja. Siklus pengukuran kinerja dilakukan dengan melalui 5 tahapan berikut, yaitu yang pertama, perencanaan strategi. Nah, siklus pengukuran kinerja dilalui dengan proses perencanaan strategi yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan program operasional, dan kegiatan atau aktivitas. Yang kedua yaitu penciptaan indikator kinerja. Penciptaan indikator kinerja dilakukan setelah perumusan strategi. Indikator yang mudah adalah untuk aktivitas yang dapat dihitung, contohnya adalah jumlah klaim yang diproses. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan sistem pengukuran kinerja. Nah, pada tahap ini terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, meyakinkan keberadaan data yang diperlukan dalam siklus pengukuran kinerja. Yang kedua yaitu mengukur kinerja dengan data yang tersedia dan data yang dikumpulkan. Kemudian tahap ketiga yaitu penggunaan data pengukuran yang dihimpun harus dipresentasikan dalam cara-cara yang mudah dimengerti dan bermanfaat. Kemudian yang keempat yaitu penyempurnaan ukuran. Nah, pada tahap ini dilakukan pemikiran kembali atas indikator hasil dan indikator dampak menjadi lebih penting dibandingkan dengan pemikiran kembali atas indikator masukan atau pengeluaran. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu pengintegrasian dengan proses manajemen. Nah, bagaimana menggunakan ukuran kinerja yang tersedia secara efektif merupakan tantangan selanjutnya. Penggunaan data organisasi dapat dijadikan alat untuk memotivasi tindakan dalam organisasi. F. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Terdiri atas yang pertama, informasi finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians atau selisih atau perbedaan antara kinerja aktual dengan anggaran yang dianggarkan. Analisis varians secara garis besar berfokus pada yang pertama, varians pendapatan atau revenue variance. Varians pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Yang kedua, varians pengeluaran atau expenditure variance terdiri atas yang pertama, varians belanja rutin. Anggaran belanja rutin adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya lancar dan terus-menerus. Yang kedua, ada varians belanja investasi atau modal, atau recurrent expenditure variance. Belanja investasi atau modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah. Selanjutnya, informasi non-finansial. Teknik pengukuran kinerja dari berbagai organisasi dewasa ini adalah balance scorecard. Balance scorecard dinilai cocok untuk organisasi sektor publik karena balance scorecard tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif finansial, tetapi juga aspek kualitatif dan non-finansial. Hal tersebut sejalan dengan sektor publik yang menempatkan laba bukan hanya sebagai ukuran kinerja utama, namun pelayanan yang cenderung bersifat kualitatif dan non-keuangan. G. Aspek balance scorecard. Ada 4 aspek balance scorecard, yaitu yang pertama, perspektif finansial atau financial perspective. Yang kedua, perspektif kepuasan pelanggan atau customer perspective. Yang ketiga, perspektif efisiensi proses internal atau internal proses efisiensi. Dan yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspective. Peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Komponen yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja yaitu yang pertama, biaya pelayanan atau cost of service. Indikator biaya diukur dalam bentuk biaya unit atau unit cost. Misalnya, biaya per unit pelayanan seperti panjang jalan yang diperbaiki, jumlah ton sampah yang terangkut, dan biaya per siswa. Yang kedua, penggunaan atau utilisation. Indikator ini membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan atau supply of service dengan permintaan publik. Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik, sedangkan pengukurannya berupa volume absolut atau persentase tertentu. Yang ketiga, kualitas dan standar pelayanan atau quality and standards. Indikator ini merupakan indikator yang paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subjektif. Selanjutnya yang keempat, cakupan pelayanan atau coverage. Indikator ini perlu dipertimbangkan jika terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan
untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Yang kelima, kepuasan atau satisfaction. Indikator kepuasan diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung bagi pemerintah daerah. Metode penjaringan aspirasi masyarakat dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. Selanjutnya, indikator kinerja dan pengukuran value for money. Menurut Mahdi, dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik, menyatakan karakteristik indikator kinerja sebagai berikut. Yang pertama, sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, dapat diukur. Yang ketiga, dapat dikualifikasikan, misalnya dalam bentuk rasio, presentasi, dan angka. Yang keempat, dapat dikaitkan dengan standar atau target kinerja. Yang kelima, berfokus pada customer service. Yang keenam, kualitas dan efisiensi. Dan selanjutnya, dikaji secara teratur. Mekanisme yang diperlukan untuk menentukan indikator kinerja antara lain: yang pertama, perencanaan pengendalian, meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan, dikomunikasikan secara keseluruhan ke bagian organisasi. Kemudian kedua, spesifikasi dan standarisasi. Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknik secara detail. Yang ketiga, kompetensi, teknis, dan profesionalisme. Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standarisasi yang ditetapkan, maka diperlukan personil yang memiliki kompetensi dan teknis dan profesionalisme dalam bekerja. Kemudian 4, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi dikaitkan dengan pemberian penghargaan dan hukuman atau reward and punishment yang bersifat finansial. Kemudian yang kelima, mekanisme sumber daya manusia. Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk stafnya, untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi. Bagian selanjutnya, pengukuran value for money. Kriteria pokok manajemen publik didasari atas ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dengan tujuan dikehendaki, masyarakat mencakup pertanggungjawaban atas pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis atau hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, kemudian efisiensi atau berdaya guna dalam penggunaan sumber daya, serta efektif atau berhasil guna dalam arti mencapai tujuan atau sasaran. K. Pengembangan indikator value for money. Ada 3 pokok bahasa dalam indikator value for money. Yang pertama, ekonomi. Ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan atau spending less. Yang kedua, efisiensi. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan atau cost of output. Yang ketiga, efektivitas. Pada dasarnya, berhubungan erat dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan atau hasil guna. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan atau spending result. L. Langkah-langkah pengukuran value for money. A. Pengukuran ekonomi. Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang digunakan dan merupakan ukuran relatif. B. Pengukuran efisiensi. Efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan output pada tingkat input yang sama. C. Pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasilnya tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. D. Pengukuran outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. E. Estimasi indikator kinerja. Estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama, kinerja tahun lalu, yang kedua, expert judgment, yang ketiga, trend, dan yang keempat, regresi. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan terima kasih.